Materi 8, kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan, informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis, menampilkan utuh kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi kurikulum yang sesuai. B. Fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar berupa buku teks bagi guru, yaitu dipergunakan sebagai acuan dalam 1. Membuat desain pembelajaran, 2. Mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, 3. Mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, 4. Memberikan tugas, 5. Menyusun bahan evaluasi. C. Kriteria kualitas bahan ajar. Dalam penyusunan bahan ajar harus mencakup 3 prinsip penyusunan, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian materi pelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. D. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat media atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas, diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. E. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. F. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan nonverbal. G. Sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung, ruang kelas, dan lain-lain. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang, maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi peserta didik maupun guru. Menggunakan berbagai media akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat, objek yang terlalu besar atau terlalu kecil.